Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。 Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Memikirkan putri dan menantunya, Tang San tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Sejak putrinya menikah, dia tidak tahu seberapa berperilaku baiknya dia dari sebelumnya. Meskipun dia tidak di sisinya, Tang Wutong akan selalu kembali untuk melihatnya. Dia akan segera memiliki adik laki-laki. Aku akan menghubungi mereka kembali besok untuk makan bersama keluarga. Sebagai penguasa alam dewa, Tang San tidak dapat dengan mudah meninggalkan komite alam dewa, tetapi ia dapat membiarkan dewa lain mendatanginya, terutama keluarganya. Tidak ada masalah dengan masalah sepele ini. Tang San! Tiba-tiba sebuah suara yang dalam terdengar. Tang San tertegun. Dalam pengertian spiritualnya, dia tidak merasakan apa-apa sebelumnya dan suara ini sangat familiar. Itu adalah dewa kehancuran. Menyipitkan matanya sedikit, pikiran spiritual Tang San tiba-tiba menyebar keluar dan ekspresinya berubah karena dia tiba-tiba melihat bahwa di luar komite alam dewa, awan hitam ungu tebal melayang-layang dengan kilatan listrik ungu berkedip-kedip di sana dan gagasan kehancuran yang mengerikan diringkas di bawah awan itu. Kekuatan dewa kehancuran benar-benar kuat. Jika itu hanya kekuatan dewa laut atau dewa asura saja, Tang San meminta dirinya untuk tidak menjadi lawannya. Tapi dia adalah dewa ganda, dan jika dia benar-benar bertarung, bahkan tanpa bantuan Showu, dewa kehancuran tidak bisa mengalahkan dirinya sendirian. Apa yang dia lakukan? Menunjukkan kemampuan seseorang di luar Dewan Alam Dewa adalah hal yang sangat dilarang. Dengan kilatan cahaya biru, Tang San telah meninggalkan Dewan Alam Dewa, melayang di udara menghadapi awan besar bencana di udara. Dewa kehancuran, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak tahu bahwa dilarang keras menggunakan kekuatan suci di dekat komite alam dewa? Tang San memarahi dengan kasar. Suara dingin es dari dewa kehancuran terdengar dari awan hitam ungu. Serahkan pusat alam dewa. Apa? Pupil Tang San tiba-tiba menyusut. Dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi begitu dewa kehancuran mengatakan ini, niatnya untuk memberontak terungkap dengan jelas. Kau ingin memulai pemberontakan? Di belakang Tang San, lingkaran-lingkaran cahaya biru mekar dengan cepat, dan lingkaran cahaya yang telah berubah menjadi lingkaran cahaya 7 lapis dalam sekejap muncul. Dan juga trisula emas juga muncul dalam genggamannya. Meskipun dewa laut hanya dewa tingkat 1, tetapi karena kesatuan kedua dewa ditambah dengan fakta bahwa dia telah berkultivasi di tempat paling kuat dari komite alam dewa, basis kultivasinya juga sangat kuat. Lebih lagi, dia juga bisa berubah menjadi dewa asura kapan saja. Dewa kehancuran berkata dengan dingin, bencana yang sebenarnya akan terjadi adalah bencana jika alam dewa terus dikendalikan olehmu. Mungkin bencana yang kau hitung hanyalah dirimu sendiri. Aku tidak ingin melancarkan pemberontakan, tetapi aku akan segera memberitahu seluruh alam dewa bahwa di bawah kendali siapa alam dewa paling cocok untuk dikembangkan. Tang San menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dewa kehancuran, aku dapat memahami keinginanmu. Aku juga berharap alam dewa akan berkembang. Tetapi krisis yang aku rasakan terlalu kuat dan kemungkinan besar akan menghancurkan alam dewa. Aku harus menjaga alam dewa untuk sementara stabil. Jika kau pergi, aku akan berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak akan ada, dan kau masih petugas penegak hukum alam dewa. Bagaimana dengan ini? Hahaha. Dewa kehancuran tertawa terbahak-bahak. Singkirkan kemunafikanmu. Bukankah kau menggunakan firasat yang tidak beralasan untuk dengan cepat mengendalikan alam dewa tanpa ekspansi, perluasan para dewa?
Mengikuti dewa-dewa, aku akan menciptakan lebih banyak dewa. Pada saat itu, jumlah orang yang menjadi dewa di dunia bawah akan meningkat dan dewa yang menjadi andalanku akan meningkat, yang akan mengguncang aturanmu. Tidakkah kau mengerti apa yang kau pikirkan? Tang San tiba-tiba berkata, kau adalah ayah dari seorang pria dengan hati penjahat. Jangan katakan aku tidak takut dengan situasi ini sama sekali. Bahkan jika itu terjadi, apa yang bisa aku lakukan? Apakah kau pikir aku benar-benar suka memperjuangkan posisi ini? Situasi ini tidak mungkin sama sekali. Kekuatanmu adalah kehancuran dan yang dapat kau kendalikan hanyalah dewa-dewa jahat, dewa-dewa dosa asal dan para dewa-dewa negatif ini. Dan di dalam alam para dewa, jumlah dewa-dewa negatif tidak boleh lebih dari setengah dewa positif. Tahukah kamu bagaimana kamu bisa memerintah para dewa? Pada awalnya, sebelum dua raja dewa turun ke alam bawah, mereka menyerahkan alam dewa kepadaku. Bukan kepadamu karena status dewamu sendiri. Bukan karena kurangnya kekuatanmu. Tidak ada keegoisan. Jika suatu hari aku benar-benar akan menyerahkan posisi penguasa alam dewa, maka itu juga akan diberikan kepada Dewi Kehidupan, bukan dirimu. Dewa Kehancuran, aku bertanya kepadamu, apakah Dewi Kehidupan tahu bahwa kau datang hari ini? Dewa Kehancuran terdiam beberapa saat dan kata-kata Dewi Kehidupan memiliki banyak pengaruh padanya. Dewa Kehancuran berkata dengan dingin, tentu saja dia tahu. Suami dan istri memiliki pikiran yang sama. Mungkinkah dia masih akan berdiri bersamamu? Tang San berkata dengan acuh-acuh, oke kalau begitu, minta Dewi Kehidupan untuk keluar. Jika Dewi Kehidupan juga bersikeras untuk mengganti posisi kekuasaanku dan para dewa baik dan jahat setuju, aku akan memberimu posisi ini. Jadi bagaimana? Dewa Kehancuran tidak mengharapkannya untuk mengatakan ini, tetapi situasi yang dia katakan jelas tidak mungkin. Meskipun dewa kebaikan dan kejahatan adalah yang terlemah di antara 5 anggota komite alam dewa, mereka masih merupakan dewa terkuat dari 9 cincin. Oleh karena itu, Dewa Kehancuran dengan sengaja menciptakan kekacauan di alam bawah dan membawa mereka pergi. Ketika mereka kembali, semuanya telah diselesaikan dan tentu saja mereka tidak takut dengan perubahan apapun. Namun adapun Dewi Kehidupan, ini cukup mustahil. Tang San perlahan mengangkat trisula emas di tangannya dan lingkaran-lingkaran cahaya keemasan menyebar. Dewa Kehancuran, apa yang telah kau lakukan pada Dewi Kehidupan? Dia istrimu. Dewa Kehancuran tiba-tiba meraung dengan marah. Urusan suami dan istri bukan urusanmu. Tang San berkata dengan dingin, karena kau bersikeras melakukan ini, maka aku hanya bisa menangkapmu terlebih dahulu dan kemudian pergi mencari Dewi Kehidupan. 7 lingkaran cahaya di belakangnya bersinar terang. Trisula emas berputar di udara dan kelompok awan emas berubah menjadi lautan awan yang luas melonjak ke depan dari belakangnya. Di sisi keluarga Dayu Hao, dalam raungan marah, tubuh dewa perang membengkak hingga ketinggian 100 meter. Tubuhnya yang agung seperti gunung, rambut putih dengan garis hitam menutupi tubuhnya, dan sepasang cakar harimau menampar dengan arogan. Kekuatan 4 dewa dosa asal sangatlah kuat. Mereka semua adalah dewa tingkat 1 kekuatan tempur. Dewa-dewa dosa asal itu jauh lebih kuat daripada dewa-dewa positif yang umum. Dengan kekuatan gabungan dari 4 dewa tingkat 1 ini, dewa emosi, dewi kupu-kupu, dewa perang dan dewi kecepatan tidak bisa bergerak. Itu bukan keterampilan tetapi penindasan kekuatan suci murni. 4 dewa tingkat 1 bergabung dan kekuatan ilahi sangat besar sehingga sangat menakutkan. Roda cahaya dari lingkaran 7 lapis pada dewa emosi telah mencapai puncaknya. Dialah yang menahan sebagian besar tekanan sendirian, yang memberi dewa perang kesempatan untuk mengambil tindakan. Kalau tidak, penindasan kekuatan suci saja sudah cukup untuk menangkap mereka. Pada tingkat dewa, banyak keterampilan telah melemah dan persaingan sebenarnya adalah kekuatan ilahi dan jiwa ilahi tentu saja. Teknik yang tepat juga memiliki beberapa arti. Di dahi, dewa emosi mata vertikal perlahan terbuka. Meskipun dia berada di bawah sebagian besar tekanan, aura yang berasal dari tubuhnya tidak melemah sama sekali dan seluruh orang masih kuat. Dewa keserakahan memandang dewa emosi dengan mata aneh. Tetapi dewa kecemburuan memandang dewi kupu-kupu. Dewa kemalasan masih setengah terjaga, tetapi
Dewa kesombongan terus menembaki Dewa Perang dengan serangan. Dewa Perang dan Dewi Kecepatan bergabung untuk melawannya. Dewa emosi ini sangat kuat. Berapa tahun dia baru saja menjadi dewa, hanya beberapa dekade dan dia telah memiliki kekuatan ilahi yang begitu besar. Tidak mengherankan bahwa Dewa Laut menjadikannya dewa tingkat 1. Sebagian besar orang yang datang ke sini hari ini barulah sadar, dan seseorang tidak dapat dilepaskan satupun. Setidaknya untuk saat ini, berita tidak boleh bocor. Di alam dewa, baik Dewa Laut maupun Dewa Kehancuran atau anggota komite alam dewa lainnya tidak dapat mengendalikan seluruh alam dewa. Kau lakukan yang terbaik, Dewa Malas. Dewa Keserakahan memberi Dewa Kemalasan pandangan tidak puas sejak awal. Orang ini tidak bekerja keras dan kemalasannya keterlaluan. Dewa Kemalasan mendengus dan kekuatan sucinya tiba-tiba meningkat. Di antara 7 dewa dosa asal dalam hal jumlah total kekuatan ilahi, dia adalah yang terkuat. Seorang pria gemuk yang malas akan berbaring dan tidur ketika dia tidak ada hubungannya, dan metode kultivasinya seperti ini. Jadi dia mengumpulkan kekuatan paling suci. Dewa Kemalasan mengarahkan kekuatannya dan Dewa Emosi segera menunjukkan jejak keringat di dahinya. Bahkan dia tidak mengandalkan kekuatan satu orang untuk melawan kekuatan ilahi dari para dewa dosa asal, tetapi menggabungkan kekuatan dengan Dewi Kupu-Kupu di sampingnya dan kecocokan kekuatan suci mereka satu sama lain. Dan setelah penggabungan kekuatan suci, dapatkah mereka meledak menjadi kekuatan melebihi level normal mereka? Setelah memasuki ranah para dewa, dia jarang memiliki kesempatan untuk bertarung. Meskipun dia memiliki banyak pengalaman bertarung di dunia manusia, masih ada perbedaan besar antara ranah para dewa dan dunia manusia. Dewi Kupu-Kupu berkata kepada Dewa Emosi, Tidak bisa terus seperti ini. Kita tidak bisa menahan terlalu lama. Dewa Emosi secara alami mengerti, tetapi jika mereka tidak melawan seperti ini, mereka akan menyerang kerabat di belakang. Dewa Perang menghadapi Dewa Kesombongan sekali lagi pada saat ini, dan lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar darinya, dan harimau putih melindungi tubuhnya. Dewa Kebanggaan menampar penghalang harimau putih dengan telapak tangan, membuat raungan seperti lonceng emas, dan tubuh Dewa Perang terguncang. Kemudian tubuh agungnya tiba-tiba menyusut sedikit dan kemudian berubah menjadi garis yang kuat. Cahaya berubah menjadi karakter pembunuh besar di udara. Bayangan gelap juga muncul pada saat ini dan cahaya melintas seperti ular berbisa. Dewa Kebanggaan mengeluarkan suara rendah. Cahaya dan bayangan biru tua membentuk tirai tipis di depannya mencoba menahan serangan Dewa Perang. Tapi kata pembunuhan besar itu sangat tajam dan tirai cahaya biru gelap pecah dalam suara retakan yang keras. Segera setelah itu tatapan tegas itu datang kepadanya. Dewa Kebanggaan meraung dan ada bekas luka di dadanya. Meskipun bekas luka itu sembuh dalam sekejap, wajahnya menjadi berubah mengerikan. Dia terluka, ya dia terluka. Tidak dapat dimaafkan bahwa dewa tingkat 1 yang bermartabat terluka di bawah serangan 2 dewa tingkat 2. Dewa Kebanggaan meraung ke langit dan biru tua dari lingkaran 7 lapis di belakangnya langsung menjadi lebih kuat, dan 2 lingkaran cahaya ilusi muncul bersamanya, membuatnya tampak seolah-olah dia memiliki lingkaran 9 lapis untuk sementara. Meskipun ini hanya ilusi, bukan berarti dia benar-benar memiliki kultivasi tingkat Raja Dewa. Namun setelah dia melepaskan kemampuan seperti ini, aura seluruh orang menjadi sangat berbeda. 9 surga yang bangga di dunia. Ini adalah keterampilan unik Dewa Kebanggaan yang dapat membuat kekuatan sucinya meningkat dalam sekejap. Ledakan lebih dari 2 kali lipat kekuatannya. Dengan pukulan di langit, seolah-olah ada petir biru tua. Raungan keras hampir menghancurkan pesona yang diletakkan oleh 4 dewa dosa asal di langit. Tidak bisa membunuh dewa. Dewa Kemalasan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan akhirnya mengucapkan kalimat pertamanya setelah dia datang ke sini. Dewa arogan itu juga tertegun setelah mengeluarkan serangan ini. Ya, tidak peduli perselisihan apapun yang ada, dewa tidak dapat dimusnahkan. Pertempuran di alam dewa hanyalah pertarungan untuk mengendalikan alam dewa. Jika menghabisi dewa dengan sia-sia, itu akan langsung menarik hukum dewa. Itu bukanlah lelucon. Namun jelas sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Guntur 9 surgawi yang menakutkan milik Dewa Kebanggaan
telah tiba di depan Dewa Perang dan Dewi Kecepatan. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.